Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dari kelas 64 6C01. Sebelum itu, perkenalkan nama anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama, nama saya Larsati Oleh Putri, NIM 64190628. Nama saya Khofifah Febriani, NIM 64190676. Nama saya Farihatun Nada, NIM saya 64190657. Nama saya Hilda Febrina, NIM 64190677. Nama saya Resya Rahmawati dengan NIM 64190609. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proposal kami. Pada proposal kali ini, kita akan membahas mengenai pengaruh penggunaan sosial media dan gadget terhadap perilaku berbelanja. Untuk latar belakang makalah ini, internet merupakan sebuah alat penyebaran informasi secara global, sebuah mekanisme penyebaran informasi dan sebuah media untuk berkolaborasi dan berinteraksi antar individu dengan menggunakan industri tanpa terhalang terbatas geografis. Pengaruh dari kemunculan internet tersebut tidak hanya bermanfaat pada bidang teknologi informasi dan industri saja, akan tetapi berpengaruh juga terhadap bidang lainnya. Bidang lainnya yang merasakan manfaat dari munculnya internet tersebut adalah bidang ekonomi, industri, fashion, dan lainnya. Kegiatan online yang paling banyak dilakukan di Indonesia adalah media sosial dan perpesanan seluler. Media sosial yang digunakan masyarakat juga beragam jenisnya, mulai dari Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, hingga media yang berbasis untuk chatting seperti WhatsApp, Line, dan lainnya. Selain untuk media sosial, internet juga digunakan masyarakat untuk berkomunikasi dengan orang lain, serta untuk mencari pekerjaan. Hal ini tentu saja menjadikan internet sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan bagi kehidupan manusia. Pesatnya pertumbuhan penggunaan internet dan telepon merupakan potensi bagi ekonomi digital nasional. Alhasil, muncul inovasi seperti transportasi online dan transaksi jual beli secara online yang menjadi salah satu peluang dalam memanfaatkan perkembangan dunia digital serta menciptakan usaha, lapangan pekerjaan, serta penyerapan tenaga kerja baru. Salah satu peluang usaha dalam pemanfaatan pengembangan dunia digital adalah munculnya marketplace. Marketplace sendiri merupakan media online berbasis internet dengan tempat melakukan kegiatan bisnis dan transaksi terjadi antara pembeli dan penjual. Pembeli dapat mencari supplier sebanyak mungkin dengan kriteria yang diinginkan, sehingga memperoleh barang sesuai dengan harga pasar. Marketplace merupakan sebuah bentuk bisnis baru yang berkembang sejalan dengan adanya perkembangan teknologi informasi. Marketplace ini dirancang untuk meminimalisir proses bisnis yang kompleks sehingga lebih efisien dan efektif. Kehadiran marketplace sendiri memberi dampak sehingga semua orang dapat melakukan aktivitas jual beli dengan mudah, cepat, dan murah karena tidak ada batas ruang, jarak, dan waktu. Jika pasar konvensional memerlukan pasar fisik sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli, maka marketplace memerlukan sarana virtual sebagai tempat untuk transaksi antara penjual dan pembeli. Marketplace sendiri merupakan tempat transaksi bisnis online yang menyediakan metode elektrik untuk memfasilitasi komersil seperti penjual barang, jasa, maupun informasi secara online. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini antara lain yaitu bagaimana dampak penggunaan media sosial dan gadget terhadap perilaku berbelanja.
Dan seberapa sering masyarakat melakukan kegiatan online, yaitu dengan mengakses media sosial dan melakukan pembelajaran online melalui e-commerce. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Hilda. Tujuan penulisan. Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penulisan makalah ini bertujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah supaya mengetahui bagaimana dampak penggunaan media sosial dan gadget terhadap perilaku berbelanja. Yang kedua, agar mengetahui seberapa sering masyarakat melakukan kegiatan online dengan mengakses media sosial dan melakukan perbelanjaan online melalui e-commerce. Lalu selanjutnya ada manfaat penulisan. Manfaat penulisan makalah ini bertujuan agar penulis dan pembaca dapat mengetahui mengenai penggunaan media sosial sebagai sarana informasi, hiburan, dan peluang bisnis online. Contohnya Instagram, TikTok, dan lainnya sebagai media komunikasi pemasaran. Pengertian media sosial. Kehadiran internet sebagai media komunikasi modern telah membuat dunia menjadi semakin mudah digenggam. Hampir semua orang memiliki perangkat komunikasi yang memungkinkan untuk berkomunikasi dengan semua orang di seluruh dunia melalui media sosial. Adapun tujuannya yaitu untuk lebih mengetahui penjelasan mengenai komunikasi dan media sosial. Komunikasi adalah salah satu aktivitas yang sangat fundamental dalam kehidupan manusia. Media sosial sebagai kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu maupun komunitas untuk berkumpul, berbagi, berkomunikasi, dan dalam kasus tertentu, saling berkolaborasi atau bermain. Kehadiran media sosial sebagai dampak dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memang luar biasa. Dengan berbagai layanan yang dapat digunakan, media sosial telah merubah cara berkomunikasi dalam masyarakat. Kehadiran media sosial bahkan membawa dampak dalam cara berkomunikasi di segala bidang. Kehadiran media sosial tersebut ternyata membawa dampak perubahan cara berkomunikasi dari konvensional menjadi modern dan serba digital. Namun juga menyebabkan komunikasi yang berlangsung menjadi lebih efektif. Dengan adanya media sosial, komunikasi menjadi lebih mudah dan cepat serta lebih transparan dalam menyampaikan informasi. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya yang bernama Resya. Gadget adalah suatu benda atau barang yang diciptakan khusus di era yang serta maju. Ini dengan tujuan untuk membantu segala sesuatu menjadi mudah dan praktis dibandingkan teknologi-teknologi sebelumnya. Keberadaan gadget yang merupakan salah satu wujud kemajuan dalam bidang teknologi baru membuat seseorang yang mampu mengaplikasikannya merasa selangkah lebih maju dari kondisi sebelumnya. Karena bagaimanapun juga keberadaannya mempermudah kehidupan dan memiliki pengaruh yang luar biasa bagi kehidupan. Semenjak adanya gadget, komunikasi menjadi lebih mudah. Gadget juga dapat mempengaruhi perilaku sosial seorang, tergantung bagaimana orang tersebut memanfaatkan gadget. Apabila orang tersebut dapat memanfaatkannya dengan baik, gadget bisa sangat membantu dan mempermudah segalanya. Jenis-jenis gadget.
Yang pertama itu ada iPhone. iPhone merupakan sebuah telepon yang memiliki koneksi internet, serta itu memiliki aplikasi multimedia yang dapat digunakan untuk mengirim pesan gambar. Yang kedua itu iPad. iPad merupakan sebuah gadget yang memiliki ukuran lebih besar. Alat ini serupa dengan komputer tablet yang memiliki fungsi-fungsi tambahan yang ada pada sistem operasi. Yang ketiga itu netbook. Netbook merupakan sebuah alat perpaduan antara komputer portable. Alat ini seperti halnya dengan notebook dan internet. Yang keempat yaitu ada handphone, merupakan sebuah alat atau perangkat komunikasi elektronik tanpa kabel, sehingga alat ini dapat dibawa kemana saja dan memiliki kemampuan dasar yang sama halnya dengan telepon konvensional saluran tetap. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Laras. Selanjutnya ada metodologi yang pertama, jenis data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif dilakukan dengan metode survei, yaitu melalui kuesioner sebagai instrumen utama penelitian ini. Data kuesioner responder diuji untuk mengetahui validitas dan reliabilitas untuk mengetahui konsistensinya. Variabel. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel independen dan variabel dependen. Yang pertama ada variabel independen yaitu X. Variabel independen X sering disebut variabel stimulus, input, prediktor, aktedek, dan bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi timbul atau berubahnya variabel dependen, variabel terikat. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah belanja online di media sosial dan faktor yang mempengaruhinya. Belanja online di media sosial yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berbelanja online di media sosial yang dilakukan oleh semua orang. Indikator yang digunakan adalah yang pertama, seleksi attention, yang kedua, motivasi, yang ketiga, kepercayaan, yang keempat, pendapat dan pembujukan, yang kelima, kepribadian dan penyesuaian diri. Berikutnya ada variabel dependen. Variabel dependen Y disebut sebagai variabel respon, output, kriteria. Konsekuensi dan terikat yaitu variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah perilaku konsumtif semua orang. Indikator yang digunakan adalah yang pertama, aspek pembelian impulsif. Yang kedua, aspek pembelian tidak rasional. Yang ketiga, aspek pembelian boros dan berlebihan. Teknik pengolahan data yang kita lakukan, yang pertama ada uji validitas, yang kedua uji reliabilitas, yang ketiga regresi berganda. Ini adalah tabel dari hasil uji validitas yang udah kelompok kami lakukan. Yang pertama ada gadget, indikatornya X1.1, R hitungnya ada 0,716, R tabelnya dari 33 orang yaitu 0,344, keterangannya valid. Untuk media sosialnya juga X2.1, R hitungnya 0,623, R tabel dari 33 responden yaitu 0,344, maka keterangannya valid. Yang ketiga ada perilaku berbelanja, Y1.1. R hitungnya ada 0,47, R tabelnya yaitu 0,344, maka keterangannya dinyatakan valid. Berikutnya ada uji reliabilitas, ini adalah hasil yang sudah dilakukan kelompok kami. Berdasarkan
nilai alfa, berdasarkan nilai alfa yang ini 810, maka dinyatakan nilai alfa variabel karena nilai alfa lebih besar dari nilai R tabel. Berikutnya ada regresi berganda. Ini adalah hasil yang sudah dikerjakan kelompok kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nada. Hasil dan pembahasan. Perkembangan mahasiswa dalam pemanfaatan media sosial tidak bisa lepas dari sifat alami manusia sebagai makhluk sosial di mana para mahasiswa tidak bisa lepas dari interaksi sosial, baik interaksi secara langsung maupun interaksi secara tidak langsung, seperti yang terjadi di dunia maya. Interaksi tersebut menimbulkan akses mudah bagi para pengguna media sosial, terutama bagi mahasiswa untuk berkomunikasi dan mengakses dunia luar dengan perangkat teknologi yang sudah banyak digunakan seperti ponsel pintar smartphone, laptop, dan perangkat komputer PC yang sudah terkoneksi dengan jaringan internet. Semua bentuk perangkat teknologi itu dibuat dengan begitu sedemikian rupa oleh para penyedia layanan teknologi aplikasi digital agar memudahkan penggunanya untuk menikmati fitur-fitur aplikasi digital yang berkaitan dengan pengguna media sosial oleh para penggunanya. Sehingga siapapun itu penggunanya, baik orang tua, remaja, dan bahkan anak di bawah umur sekalipun akan dengan mudah menggunakan perangkat teknologi tersebut tanpa merasa kesulitan. Perkembangan media sosial mengalami perkembangan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Media sosial pada awalnya digunakan sebagai media untuk mempermudah komunikasi dengan publik, sehingga penggunanya paham bagaimana cara beradaptasi, bersosialisasi di dunia maya, dan mengelola jaringan yang sudah didapatkan di dunia maya. Media sosial diharapkan dapat mengembangkan keterampilan teknis dan sosial yang sangat dibutuhkan di era digital. Aktif di media sosial itu merupakan hal yang baik karena dapat membuat mahasiswa tersebut selalu update dengan beragam informasi yang ada. Ditambah aktif di media sosial bisa menambah konektivitas sehingga dapat memperluas jaringan pertemanan. Bahkan hal tersebut bisa menjadi peluang seseorang untuk mencapai popularitas dan menjadi selebgram atau vlogger. Namun dalam kenyataannya, media sosial bagaikan pisau bermata dua. Jika kita tidak waspada, media sosial bisa menjadi adiktif dan merugikan bagi mahasiswa. Apabila sudah kecanduan media sosial, hal tersebut bisa mengganggu aktivitas di dunia nyata. Bahkan dikhawatirkan mengganggu aktivitas perkuliahan. Menurut Siberkreasi, yaitu sebuah gerakan literasi digital yang dikeluarkan oleh pemerintah. Gejala kecanduan media sosial bisa terlihat. 1. Gadget adalah benda pertama yang diraih pada saat bangun tidur. 2. Sebentar-sebentar selalu memeriksa gadget walau sedang berada di dalam acara keluarga seperti makan bersama dan rekreasi bersama. 3. Mulai melawan aturan yang membatasi penggunaan gadget di jam-jam belajar atau istirahat, seperti mengakses media sosial saat sedang kuliah. 4. Sering terlihat resah, panik, galau, bahkan marah-marah sewaktu tidak diizinkan memakai gadget atau ponselnya. 5. Mulai tidak tertarik melakukan aktivitas di luar rumah karena lebih suka bergaul di media sosial. 6. Terobsesi untuk melakukan foto selfie dan membuat dokumentasi video vlog, update status, bahkan menyebarkan informasi yang dia dapatkan. Ketika dia tidak dapat melakukan hal tersebut, dia bisa merasa kesal. 7. Emosi yang berlebihan saat ada gangguan koneksi terhadap jaringan internet, baterai mulai habis, lowbat, atau ada error dengan aplikasi atau gadgetnya. 8. Bahan obrolan dalam kehidupan sehari-hari. Pasti tidak jauh dari kegiatan dunia maya, seperti postingan, suka, atau informasi baru yang ada di media sosial. 9. Mengidolakan sosok yang berada di media sosial seperti selebgram, vlogger secara berlebihan, hingga bisa meniru seperti mereka.
prestasinya belajarnya semakin menurun karena malas belajar dan lebih suka mengakses media sosial. Selain itu, penggunanya mulai menutup diri dengan pergaulan di dunia nyata. Hal tersebut yang terjadi di dunia maya menimbulkan fenomena baru di masyarakat yang bisa kita sebut sebagai masyarakat digital. Media sosial adalah media yang berupa situs aplikasi yang melibatkan teknologi berbasis internet. Andreas Kaplan dan Michelle Henlin menjelaskan bahwa media sosial adalah sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 dan memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated konten. Dua media sosial yang berbasis teknologi digital ini mendorong dan memungkinkan para penggunanya untuk saling terhubung dengan siapa saja, baik orang-orang terdekat hingga orang asing yang sebelumnya tidak pernah dikenal sama sekali. Tidak dapat kita pungkiri bahwa ada banyak sekali dampak dari perkembangan aplikasi digital media sosial ini, baik dampak positif maupun dampak negatif yang dapat ditimbulkan terhadap penggunanya. Penggunaannya yang kita persempit, penggunaannya di sini adalah mahasiswa. Terlebih aplikasi media sosial ini menjadi suatu kebutuhan bagi para penggunanya dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan tersebut yang ditimbulkan dari adanya media sosial memberikan perubahan pada aktivitas sosial pengguna media sosial tersebut. Informasi adalah komoditas yang sangat dihargai dalam masyarakat digital sehingga berdampak pada aktivitas sosial. Jika pertumbuhan terhadap aktivitas sosial ini telah mengubah pola interaksi dan komunikasi mahasiswa ke arah digital. Di Indonesia sendiri, menurut data yang diperoleh dari survei pengguna teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik pada Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, penggunaan aktivitas internet yang digunakan oleh mahasiswa sebanyak 83,97%. Hasil tersebut membuktikan bahwa mahasiswa masuk dalam kategori sebagai pengguna internet paling aktif di Indonesia dalam usia produktif. 4 hal ini membuktikan bahwa internet beserta media sosial menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari mahasiswa. Internet menjadi suatu kebutuhan mutlak yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Kesimpulan, saat ini teknologi internet dan mobile phone makin maju, maka media sosial pun ikut tumbuh dengan pesat. Kaum remaja saat ini sangat ketergantungan terhadap media sosial. Mereka begitu identik dengan smartphone yang hampir 24 jam, berada di tangan dan sangat berselancar di dunia online yang seakan tidak pernah berhenti. Apalagi kini untuk mengakses Facebook atau Twitter misalnya bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja hanya dengan menggunakan sebuah mobile phone. Demikian cepatnya orang bisa mengakses media sosial mengakibatkan terjadinya fenomena besar terhadap arus informasi tidak hanya di negara-negara maju, tetapi juga di Indonesia. Karena kecepatannya media sosial juga mulai tampak menggantikan peranan media massa konvensional dalam menyebarkan berita-berita. Melihat hal ini, Sekolah Tinggi Sandi Negara STSN bersama Yahoo melakukan riset mengenai penggunaan internet di kalangan remaja di Indonesia sebanyak 64%. Kalangan remaja yang menjadi hiperaktif di media sosial ini juga sering memposting kegiatan sehari-hari mereka yang akan menggambarkan gaya hidup mereka yang mencoba mengikuti perkembangan zaman, sehingga mereka dianggap lebih populer di lingkungannya. Namun apa yang mereka posting di media sosial tidak selalu menggambarkan keadaan sosial life mereka yang sebenarnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.